Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau
pada pagi hari ini kita akan merayakan kemenangan. Kemenangan oleh kematian kebangkitan Kristus. Kami percaya segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan telah bersama dengan kita sampai pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita puji Dia. Dan kami percaya kehadiran Tuhan akan melawat setiap kami pagi ini. Amin. Mari satukan hati kita. Kami tidak dapat mengukur panjangnya, dalamnya, lebarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Apakah itu penindasan, kelaparan, sakit, penyakit, mara bahaya, penguasa-penguasa udara. Karena Kau sangat mengasihi kami. Kau berikan Kristus bagi kami. Kau curahkan darah-Mu bagi kami. Sebagai tanda bahwa kasih-Mu tidak terbatas atas kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu pagi ini Tuhan. Pulihkan kami di dalam hadirat-Mu. Pulihkan kami oleh kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami persiapkan hati kami sebagai mezbah untuk menyembah. Haleluya. Sujud di hadapan tangan-Mu, rendahkan diri, ku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian agungkan nama-Mu. Yesuslah Tuhan.
Kini kami akan bersorak-sorai meninggikan namamu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan salam kanan kiri atau berikan salam seperti ini, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Katakan. Silakan duduk kembali. Mari kita menyerahkan hati, mengingat segala kesetiaan Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, pandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidup dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, pandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Minggu ibadah kebangkitan. Puji Tuhan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Puji Tuhan, kita punya kuasa dengan kebangkitan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah putus. Hubungan umat manusia seharusnya mati dan perlu penebusan atas dosa manusia agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Kenapa Allah memperhatikan manusia? Kalau kita selidiki, malaikat waktu jatuh dalam dosa, dia tidak ditebus. Karena malaikat itu diciptakan Allah. Kita manusia dibuat serupa, segambar dengan Allah. Karya seni daripada Allah. Kita beruntung, dikasihi Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Sehingga waktu manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, syukur Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar semua yang percaya kepada Yesus tidak binasa
tetapi mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Selain menerima keselamatan, dan kita juga harus menerima kuasa kebangkitannya yang sanggup memulihkan kita dari penyakit, dari sakit penyakit, dari kelemahan, dan memberi jalan keluar pada setiap masalah yang kita hadapi. Waktu kita mengalami mujizat yang tidak ada menjadi ada, dan kita juga sanggup dengan kuasa nama Yesus mengalahkan setiap siasat dari pekerjaan iblis. Sekarang kita belajar bagaimana kita bisa menerima kuasa kebangkitan daripada Kristus. Paulus menerangkan yang pertama. Firman Tuhan menerangkan yang pertama di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Kita harus mematikan daging kita. Catat yang pertama, kita harus mematikan daging kita. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus juga menerima kuasa kebangkitannya. Mari kita belajar mematikan kedagingan kita. Kita yang kaku, sudah tidak laku, harus dipaku di atas kayu salib. Puji Tuhan, di dalam Galatia pasal 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Paulus pun belajar dan telah menyalibkan segala keinginan daging, segala sesuatu di dalam dirinya, meskipun dia dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar dan banyak menguasai banyak hal. Tetapi dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi prioritas pertama, utama, sehingga Tuhan bisa memakai Paulus dengan luar biasa. Membiarkan Kristus yang hidup itu menjadi raja di dalam hidup kita. Singkirkan segala keangkuhan, kesombongan hidup kita, agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Yang pertama, kita harus mematikan keakuan kedagingan kita. Yang kedua, kalau kita mau menerima kuasa kebangkitan itu, mari kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 berkata, hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kunci. Kalau kita mau hidup memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus, karakter Kristus yang ada dalam hidup kita, kita harus meninggalkan segala keakuan kita. Kita pakai jubah kebenaran,
pikiran daripada Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pun waktu menjadi manusia, dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia, menanggalkan semuanya, dan menjadi manusia, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk kita, orang yang berdosa. Bahkan waktu Yesus sebagai manusia, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar Bapa melalukan segala cawan yang harus diminumnya. Tetapi waktu itu Tuhan katakan, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Saya percaya, mari kita utamakan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Latihlah kepekaan. Latihlah kepekaan lagi dengan banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita bisa memahami pikiran, perasaan daripada Kristus. Memang cobaan yang sangat berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan, berbagai masalah apapun dapat diatasi. Kita jalani hidup ini dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita mementingkan sendiri. Mari kita boleh memperhatikan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus berkorban bagi manusia. Puji Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita harus menaati kehendak Bapa. Menaati kehendak Bapa, menaati kehendak Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati atas kayu salib. Kalau segala sesuatu ditaklukkan di dalam Kristus, mari kita belajar juga kita sebagai anak menaklukkan diri kepada Kristus. Karena itu, biarlah kita percaya Tuhan itu taat sampai mati. Mari kebangkitan Kristus itu menunjukkan sekaligus bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitan dari kubur menyatakan Kristus dapat menaklukkan penguasa maut. Puji Tuhan. Saya percaya kalau firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 mengatakan, ketika aku, berarti Yohanes yang di Pulau Patmos itu melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saya percaya jangan kita sampai ditipu dengan iblis lagi. Bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Kalau orang benar mati di dalam Kristus, mari kita percaya dengan yakin bahwa dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tuhan akan membangkitkan kita karena kita memiliki kuasa kebangkitan. Mari
kita percaya saat kita hari ini kita mau naati firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan percaya kalau iblis ingin menipu kita, karena kita punya Kristus yang telah menang dan memberi kemenangan kepada kita. Cukup karya salib Yesus Kristus di atas kayu salib. Satu kali dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Menebus dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Puji Tuhan. Mari kita singkirkan keraguan di dalam hidup kita. Jangan ragu akan kuasanya. Jangan ragu akan kuasa kebangkitannya yang akan kita terima dan kita sudah menerimanya. Mari kita belajar bahwa maut telah di dalam kemenangan. Sampai dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita percaya kalau kita menaati firman Tuhan, menaati kehendak Bapa, saya percaya kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang keempat, kita menerima kuasa kebangkitan. Kita juga menerima keselamatan. Sehingga kita menjadi pemenang dan hidup sebagai pemenang. Mari kita raih kemenangan dan hidup berjalan bersama Kristus. Puji Tuhan. Setelah kita menerima keselamatan, apa janji Tuhan? Bahwa kita akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya, mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup kekal. Seperti janji Tuhan katakan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan mengalami penghukuman. Mari kita lihat hasil keselamatan itu. Bukan hanya kita terima hidup kekal, tapi kita juga terima berkat daripada surga yang tidak binasa, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, dan yang tersimpan di surga bagi kita. Puji Tuhan, itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Setelah kita menerima keselamatan, kita menerima kuasa kebangkitan, janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara orang-orang percaya. Puji Tuhan, ada janji Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita
oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, yang keempat, kita juga akan menerima kuasa kebangkitan. Yang keempat, kita pun akan dibangkitkan bersama Kristus. Walaupun kita ini mengalami kematian secara jasmani, jangan takut. Ada janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, kalau kita di dalam Kristus, kita yakin meskipun kita mengalami kematian, Tuhan akan membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya percaya hal ini membuktikan bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan kita dari antara orang mati. Mari kita percaya bahwa jaminan bahwa Yesus tidak mati, bahwa kita tahu Yesus akan dibangkitkan pada hidup kekal. Itulah pengharapan agung kita. Itulah pengharapan kita. Saya percaya Allah berkuasa membangkitkan kita dari antara orang mati. Dan juga hal itu terjadi bahwa Yesus itu tidak mati selamanya. Tapi kita akan dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mau menerima kuasa kebangkitan, mari kita matikan segala keakuan kita, kedagingan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran, perasaan Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus menaati Bapa, menaati Tuhan, menaati firman Tuhan. Dan yang keempat, kita menerima keselamatan. Hasil dari keselamatan itu, kita menerima hidup yang kekal. Bahkan kita menerima surga, kita dijamin dipelihara oleh Tuhan. Bahkan yang keempat, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Kemenangannya sudah terjadi bagi kita. Haleluya. Jadi kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tetap memelihara kami, menyertai kami. Dan jaminan kami dapat hidup yang kekal. Mendapat surga yang mulia. Yang tidak cemar, yang tidak layu. Itu akan kita terima. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah,
Hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita sudah diberkati firman Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama memuji kebesaran akan kasih Tuhan yang begitu indah. Dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau bertepuk tangan bersama. Karena dia sudah bangkit, dia sudah menang. Dia mengalahkan maut. Dan kita sudah dibebaskan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini kita bersuka cita, boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di hari yang berkemenangan ini. Karena Yesus kita sudah bangkit, dia mengalahkan maut. Oke, berikut kami akan sampaikan pengumuman Gereja Betani Jombang. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan berkat persembahan maupun perpuluhan, saya ulangi lagi, yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa langsung kirim ke rekening BCA dengan nomor 113-093-7779. Saya ulangi lagi, rekening BCA 113-093-7779 atas nama Inggawati W dan Sosmita. Kami yakin dan percaya apa yang kita tabur kita akan menuainya. Haleluya. Berikut kami akan sampaikan Betani News ya, untuk ibadah raya diadakan hanya satu kali. Untuk ibadah raya diadakan satu kali setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui YouTube Gereja Betani Jombang. Mari ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bergabung bersama live streaming kami ya.
ibadah raya hari Minggu pukul 8 ya. Dan juga setiap hari kita mau sama-sama doa pagi yang diadakan secara online. Bapak Ibu juga bisa untuk aplikasi Zoom ya. Informasi selanjutnya boleh Bapak Ibu selanjutnya ke Bapak Haryanto ya. Ingin menanyakan sesuatu tentang doa pagi, cara untuk beraplikasi, dan Bapak Ibu boleh menanyakan pada Bapak Haryanto. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau menerima doa berkat dari Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sebuah pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Kau sudah pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya, kami percaya bahwa jerih payah kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia, karena mengandung janji buat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan, muarakan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua jemaat Betani Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi, dan kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Dan juga hamba-Mu teringat ya Tuhan akan Indonesia ya Tuhan. Kau jamah Indonesia, Kau pulihkan Tuhan. Biar menjadi satu kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ku bersyukur Bapa